Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang psikologi pendidikan chapter 13 mengenai motivation, teaching, and learning. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ailola. Saya Aulia Wisnu Fatimah. Saya Salma Zainur. Untuk pembahasan pertama yaitu ada kata-kata dari Anatole France. The art of teaching is the art of awakening the curiosity of humans. Seni mengajar adalah seni membangkitkan rasa ingin tahu pikiran muda. Yang artinya, seni mengajar adalah seni keinginan tahu menyadarkan pikiran seorang siswa. Ada exploring motivation. Di antaranya ada what is motivation, perspective on motivation. What is motivation? Apa itu motivation? Lalu perspective on motivation. Perspektif mengenai motivation. What is motivation? Apa itu motivation? Di sini motivation involves the process that energizes, direct, and sustain behavior. Yang artinya motivasi melibatkan proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Directed and sustained if students don't complete an assessment because they are bored. Lack of motivation is involved if students encounter challenge in researching and writing a paper, but persist and overcome hurdles. Motivation is involved. Motivasi di kelas terkait dengan alasan siswa berperilaku dengan cara tertentu, sejauh mana perilaku mereka diberi energi, lalu diarahkan, dan dipertahankan. Nah, jika siswa merasa tugas lalu merasa bosan, nah siswa tersebut mengalami kekurangan motivasi. Lalu, jika siswa menghadapi tantangan dalam meneliti, dalam mengerjakan tugas, dalam menulis tugas akhir, berarti siswa tersebut bertahan dalam mengatasi rintangan atau siswa tersebut mendapatkan motivasi. Di sini disebutkan incentives are positive or negative stimuli or event that can motivate a student behavior. Insentif adalah rangsangan positif atau negatif atau peristiwa yang dapat memotivasi perilaku seorang siswa. Lalu, advocate of the use of incentive emphasize that they add interest of excitement to the class and direct attention toward appropriate behavior and away from inappropriate behavior. Di sini ada segitiga Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, self-actualization. Aktualisasi diri. Lalu esteem, penghargaan. Lalu love and belongingness, cinta dan rasa. Love and belongingness yaitu cinta dan kebersamaan. Safety yaitu keamanan. Physiological yaitu psikologis. Abraham Maslow developed the hierarchy of human needs to show how we have to satisfy certain basic needs before we can satisfy higher needs. Abraham Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan manusia untuk menunjukkan cara memenuhi kebutuhan dasar tertentu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, the humanistic perspective.
perspektif humanistik. Stresses student capacity for personal growth, freedom to choose their destiny, and positive quality such as being sensitive to other. Perspektif humanistik ini menekankan kemampuan pertumbuhan pribadi siswa, kemerdekaan untuk memilih takdir mereka, dan sifat-sifat positif seperti peka terhadap orang lain. Tadi pertama dari fisiologis. Fisiologis itu seperti kita mempunyai rasa lapar, rasa haus. Lalu yang kedua safety, keamanan, dimana kita ingin hidup nyaman, ingin hidup harmonis, tentram, untuk menjamin kelangsungan hidup. Lalu yang ketiga love and belongingness, cinta dan rasa memiliki kebersamaan, yaitu adanya cinta, kasih sayang, perhatian dari orang lain, dari keluarga, dari partner hidup. Lalu esteem, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, yaitu dimana kita menghargai diri sendiri dan bisa menghargai orang lain. Lalu yang terakhir self actualization, yaitu aktualisasi diri, yaitu realisasi yang potensial. Nah, di samping buku ini ada sedikit materi-materi, yaitu hierarchy of needs. Maslow concept that individual need must be satisfied in this sequence: psychological safety, love and belongingness, esteem, and self-actualization. Pandangan Maslow menekankan pada kebutuhan kita terhadap psikologi, keamanan, cinta, kebersamaan, lalu penghargaan dan aktualisasi diri. Lalu di sini ada self actualization, the highest and most elusive of Maslow needs, the motivation to develop one's full potential as a human being. Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan Maslow yang tertinggi dari yang paling sulit dipahami. The social perspective, the need for affiliation or relatedness is the motive to be securely connected with other people. Kebutuhan afiliasi atau keterkaitan adalah motif untuk terhubung dengan orang lain, yaitu motivasi kita terhubung dengan orang lain karena ada dari sosial yang menekankan kita sehingga kita bisa termotivasi. Poin kedua yaitu achievement process atau yang disebut proses prestasi. Yang pertama ada intrinsic and intrinsic motivation. Yang kedua ada attribution. Yang ketiga ada mastery motivation and mindset. Yang keempat ada self-efficacy. Yang kelima ada goal setting, planning, and self-monitoring. Yang selanjutnya ada expectation. Dan yang terakhir ada follows and purpose. Intrinsic and intrinsic motivation atau motivasi extrinsic dan intrinsik. Motivasi intrinsik terkait dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Ada contoh dari extrinsic and intrinsic motivation, yaitu
The students were given an opportunity to write and perform their own play, atau yang digambar di samping ini, para siswa ini diberi kesempatan untuk menulis dan melakukan permainan sendiri. Jenis kesempatan untuk menentukan nasib sendiri dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Poin yang kedua ada self-determination and personal choice, yang artinya penentuan nasib sendiri dan pilihan pribadi. Menurut pencipta teori penentuan nasib sendiri, Richard Ryan dan Edward Deci 2009, menganggap guru yang menciptakan situasi bagi siswa untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri seiring dengan guru yang mendukung secara otonomi. Yang selanjutnya ada optimal experience and flow, atau pengalaman dan aliran optimal. Mihaly Csikszentmihalyi mengusulkan berbagai gagasan relevan dalam memahami motivasi intrinsik setelah mempelajari pengalaman optimal orang selama lebih dari dekade. Di gambar 13.2 ini yaitu outcomes of perceived level of challenge and skill, atau hasil tingkat tantangan dan keterampilan yang disarankan. Yang selanjutnya ada interest atau minat. Educational psychologists also have examined the concept of interest, which has been proposed as more specific than intrinsic motivation, atau yang artinya psikolog pendidikan juga telah meneliti konsep minat yang telah diusulkan lebih spesifik daripada motivasi intrinsik. Yang selanjutnya ada cognitive engagement and self-responsibility, atau keterlibatan kognitif dan tanggung jawab diri. Phyllis Blumenfeld dan rekan-rekannya mengusulkan variasi motivasi intrinsik yang berbeda. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terlibat secara kognitif dan bertanggung jawab atas pembelajaran. Yang selanjutnya ada intrinsic reward and intrinsic motivation, atau imbalan motivasi intrinsik dan intrinsik. Yang selanjutnya ada developmental shift in intrinsic and extrinsic motivation, atau pergeseran pengembangan motivasi intrinsik dan extrinsic. Banyak psikolog dan pendidikan menekankan bahwa anak perlu mengembangkan internalisasi dan motivasi intrinsik yang lebih besar saat tumbuh dewasa. Selanjutnya ada some final talks about intrinsic and extrinsic motivation. Beberapa pemikiran akhir mengenai motivasi intrinsik dan extrinsic. Kesimpulan yang luar biasa terhadap penelitian motivasi adalah bahwa guru harus mendorong siswa untuk menjadi termotivasi secara intrinsik. Demikian pula, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang meningkatkan keterlibatan kognitif siswa dan tanggung jawab dalam diri sendiri untuk belajar. Dan yang selanjutnya ada attribution atau atribusi. Attribution theory states that individuals are motivated to discover the underlying cause of their own performance and behavior. Teori atribusi menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan penyebab dan performa perilaku sendiri. Yang selanjutnya ada mastery, motivation, and mindset. Penguasaan motivasi dan pola pikir. Anak-anak ini juga memiliki pola pikir berkembang bahwa mereka dapat menghasilkan hasil yang positif jika mereka mencurahkan usaha. Yang selanjutnya ada goal setting, planning, and self-monitoring. Penetapan tujuan, perencanaan, dan pengawasan diri. Goal setting is increasingly recognized as a key aspect of achievement. Penentuan tujuan semakin diakui sebagai aspek kunci prestasi. Yang pertama ada long term and short term goals. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Siswa dapat menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Siswa dapat menetapkan beberapa tujuan jangka panjang
seperti saya ingin lulus dari sekolah menengah umum. Yang kedua ada challenging goals atau tujuan menantang. Strategis bagus lainnya adalah untuk mendorong siswa untuk menetapkan tujuan yang menantang. Yang selanjutnya ada personal goals atau tujuan pribadi. Strategi lain yang baik untuk mendorong siswa dalam penetapan tujuan adalah untuk membimbing mereka dalam mengembangkan tujuan pribadi tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan tidak diinginkan. Yang selanjutnya ada developmental change and goal setting, perubahan, perkembangan, dan penetapan tujuan. Dan yang terakhir ada planning and self monitoring atau perencanaan dan pemantauan diri. Dan materi selanjutnya ada expectation atau harapan. Expectation can exert a powerful influence on student motivation. Let's examine student expectation and teacher expectation. Harapan dapat memberikan pengaruh yang kuat pada motivasi belajar siswa. Mari mempelajari harapan siswa dan harapan guru. Yang pertama ada student expectation atau harapan siswa. Yang kedua ada teacher expectation, harapan guru. Dan selanjutnya ada values and purpose, nilai dan tujuan. Jadi di dalam motif sosial ada beberapa siswa yang mungkin ingin dikelilingi oleh teman-teman atau rekan sebayanya. Misalnya di sekolah menengah tinggi, siswa yang merasa ada sesuatu yang hilang secara drastis dari kehidupan mereka jika mereka tidak memiliki pasangan atau pacar. Yang pertama, demographic karakteristik atau karakteristik demografi, di mana orang tua dengan pendidikan memadai lebih mungkin untuk percaya bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan anak-anak mereka sangat penting dibandingkan orang tua kurang berpendidikan untuk menjadi peserta aktif dalam pendidikan anak-anak mereka dan memiliki bahan yang menstimulasi secara intelektual di rumah. Menurut Schneider dan Coleman 1993. Ketika orang tua Namun, perbedaan prestasi yang lebih erat terkait dengan status sosial ekonomi daripada etnis, banyak studi telah menemukan bahwa status sosial ekonomi dapat meramalkan prestasi lebih baik dari etnis. Terlepas dari latar belakang etnis mereka, siswa dari keluarga menengah dan atas pendapatan lebih baik daripada rekan sebaya mereka dari latar belakang berpenghasilan rendah di sejumlah situasi prestasi seperti harapan untuk sukses, aspirasi prestasi, dan pengakuan akan pentingnya kerja keras. Sebuah faktor yang sangat penting dalam rendahnya pencapaian siswa dari keluarga berpenghasilan rendah adalah kurangnya sumber daya yang memadai, seperti tidak adanya komputer di dalam suatu rumah untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang selanjutnya ada peers atau rekan sebaya, di mana rekan sebaya juga dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam berbagai cara. Dalam mempertimbangkan prestasi siswa, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya tujuan akademik tetapi tujuan sosial juga. Siswa yang lebih diterima oleh rekan atau teman sebayanya dan yang memiliki keterampilan sosial yang baik sering berbuat lebih baik di sekolah dan memiliki motivasi prestasi akademik. Too often, the achievements of ethnic minority students, especially African American, Latino, and Native American, have been interpreted in terms of middle socioeconomic status-wide standards as depicts when the students simply are culturally different and distinct. Seringnya prestasi etnis minoritas siswa, terutama Amerika keturunan Afrika, Latina, dan penduduk asli Amerika telah ditafsirkan dalam standar status sosial ekonomi menengah kulit putih sebagai defisit meskipun para siswa ini hanya berbeda dan khas secara budaya. Nah, untuk selanjutnya materi keempat yaitu exploring achievement difficulties, yaitu mengenai menjelajahi kesulitan prestasi. Terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu student who are low achieving and have low expectation for success, yaitu siswa berprestasi rendah dan memiliki harapan rendah
untuk sukses. Yang kedua yaitu student who protect their self-worth by avoiding failure, yaitu siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan. Terus yang ketiga itu siswa yang perfeksionis. Yang selanjutnya yang keempat yaitu student with high anxiety, yang artinya siswa dengan kecemasan tinggi. Yang terakhir yang keenam yaitu student who are uninterested or alien. Nah, untuk selanjutnya yaitu high school ataupun sekolah tinggi. Building relationship with student based on their, membangun hubungan dengan siswa berdasarkan minat mereka adalah kunci untuk meningkatkan motivasi mereka. Jadi pada sekolah tinggi untuk siswa yang tidak tertarik atau tersaingi, yaitu membangun hubungan dengan siswa berdasarkan dengan minat mereka gitu. Jadi membangun hubungannya sesuai dengan apa yang diinginkan mereka, karena itu adalah kunci untuk meningkatkan motivasi mereka untuk mendapatkan apa yang diminati oleh mereka. Poin yang selanjutnya yaitu student who are uninterested or alienated. Propay berpendapat bahwa that the most difficult motivation problem, berpendapat bahwa masalah motivasi paling sulit diantaranya siswa apatis, tidak tertarik dalam belajar, atau terasing dari pelajaran sekolah. I recently asked teacher, baru bertanya pada guru tentang strategi yang digunakan to help unmotivated student, untuk memotivasi atau untuk membantu siswa tidak termotivasi untuk mendapatkan motivasi. Following other response, yaitu yang pertama early childhood, anak usia dini. Terkadang anak-anak menjadi tidak termotivasi karena mereka takut mereka akan melakukan sesuatu yang salah atau tidak memenuhi harapan guru. Yang kedua, elementary school atau sekolah dasar kelas 5. Siswa tanpa motivasi biasanya termotivasi dengan yang merupakan minat mereka. Contohnya seperti ketika minat kita sebagai guru olahraga ataupun minat kita menjadi atlet, biasanya kita akan termotivasi untuk sesering mungkin berlatih fisik ataupun berlatih yang lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kurang dan salahnya karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.